Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah perjalanan hidup manusia agung Rasulullah Muhammad SAW, Sirah Nabawiyah bagian 2. Tebusan 100 unta. Dengan membacakan hati, Abdul Muthalib menuntun Abdullah menuju sebuah tempat di dekat sumur Zam-Zam yang terletak di antara dua berhala Isaf dan Naila. Di tempat itulah biasanya orang-orang Mekah melakukan pengorbanan hewan untuk dewa-dewa mereka. Namun masyarakat semakin keras menghalangi Abdul Muthalib melakukan niatnya. Akhirnya kekerasan hatinya pun luluh. Baiklah, tetapi apa yang harus kulakukan agar berhala tetap berkenan kepadaku? Kalau penebusannya dapat dilakukan dengan harta kita, tebuslah, kata Mughirah bin Abdullah dari suku Maksum. Setelah diadakan perundingan, mereka sepakat menemui seorang dukun di Yasrib. Berapa tebusan kalian? Tanya dukun wanita itu. 10 ekor unta. Kembalilah ke negeri kalian. Sediakan tebusan 10 ekor unta. Kemudian undi antara unta dan anak itu. Jika yang keluar nama anak itu, tambahlah jumlah untanya. Kemudian undi lagi sampai nama unta yang keluar. Mereka pulang dengan lega dan segera mengundi dengan anak panah. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Mereka menambahkan tebusan unta dan mengundi lagi. Ternyata lagi-lagi nama Abdullah yang keluar. Demikianlah Abdul Muthalib menambah dan menambah terus jumlah unta. Ketika jumlah unta sudah mencapai 100 ekor, barulah nama unta yang keluar. Dewa sudah berkenan, seru orang-orang. Tidak, bantah Abdul Muthalib, harus dilakukan sampai 3 kali. Akhirnya setelah 3 kali dikocok, yang keluar adalah nama unta. 100 ekor unta itu pun disembelih dan dibiarkan begitu saja tanpa disentuh manusia dan hewan, karena mereka beranggapan bahwa unta itu untuk dewa. Keturunan 2 orang yang disembelih. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Aku adalah anak 2 orang yang disembelih." Yang dimaksud oleh beliau adalah Nabi Ismail, nenek moyangnya, dan Abdullah ayahnya. Si penguasa Yaman. Saat Abdul Muthalib memimpin Mekah, ada sebuah peristiwa dahsyat. Kejadian ini bermula dari Yaman, sebuah negeri yang terletak jauh di sebelah selatan Mekah. Saat itu Yaman diperintah oleh seorang penguasa bernama Abrahah al-Ashram. Aku tidak habis pikir, mengapa setiap tahun seluruh bangsa Arab datang ke tanah Mekah, seru Abrahah kepada para menterinya. Paduka tahu, di sana ada sebuah bangunan bernama Ka'bah. Bangunan tua itu begitu disucikan oleh penduduk Jazirah Arab, sehingga mereka tidak dapat berpaling darinya. Kesanalah mereka pergi beribadah, menyembah para dewa sepanjang tahun. Jawab salah seorang menteri. Apa istimewanya bangunan tua yang terbuat dari batu kasar itu? Aku ingin negeri kita, Yaman, mempunyai sebuah rumah suci yang akan membuat bangunan tua di Mekah itu menjadi tidak berarti lagi dan dilupakan orang. Namun apa mungkin kita bisa membuat rumah suci baru yang bisa menandingi Ka'bah? Mengapa tidak? Buat sebuah gereja yang sangat indah, hiasi dengan perlengkapan paling mewah yang kita miliki. Gerbang emas, jendela perak, lantai pualam yang berkilau. Semuanya kerahkan seluruh ahli bangunan. Aku ingin gereja itu selesai dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian,
berdirilah sebuah gereja seindah yang diinginkan Abraha. Sang penguasa Yaman itu mengunjunginya dengan rasa puas. "Lihat, tidak lama lagi seluruh orang Arab akan datang ke sini," kata Abraha kepada bawahannya. Bahkan orang-orang Mekah akan melupakan rumah tua mereka begitu melihat bangunan seindah ini. Bendungan Ma'rib. Penduduk asli Yaman adalah kaum Saba. Sebelum datangnya Islam, negeri Yaman telah terkenal dengan kemajuan teknologi bangunannya. Salah satu bangunan yang amat terkenal adalah bendungan raksasa Ma'rib. Ketika bangunan ini jebol, banjir besar melanda daerah sekitarnya, sehingga para penduduk terpaksa pindah ke negeri lain. Penyerbuan. Ternyata apa yang diharapkan Abraha tidak terjadi. Orang-orang Arab sudah sangat mencintai rumah purba, Ka'bah, sehingga mereka tidak dapat berpaling ke rumah suci yang lain. Betapapun indahnya bangunan itu dibuat, orang-orang Arab merasa ziarah mereka tidak sah jika tidak mengunjungi Ka'bah. Bahkan penduduk Yaman sendiri tidak mengindahkan rumah suci baru itu. Seperti biasa, mereka tetap berbondong-bondong berziarah ke Mekah. Tidak ada jalan lain, geram Abraha. "Gerakan pasukan gajah kita, serbu dan hancurkan Ka'bah. Aku sendiri yang akan memimpin. Jika bangunan tua itu hancur dan rata dengan tanah, orang-orang Arab tidak akan punya pilihan lain selain datang ke tempat kita." Sang penguasa Yaman memang ditakuti orang karena pasukan gajah yang dimilikinya. Abraha sendiri naik di atas gajah yang paling besar dan kuat. "Maju," perintahnya. Trompet pun membahana dan bumi seolah-olah pecah oleh gemuruh pasukan yang maju ke medan perang. Mendengar keberangkatan pasukan ini untuk menghancurkan Ka'bah, penduduk Jazirah Arab terkejut. Walaupun tahu pasukan Abraha begitu kuat, jiwa kepahlawanan orang-orang Arab menjulang tinggi di hadapan musuh. Dzu Nafar, seorang bangsawan Arab, mengerahkan masyarakatnya untuk memanah gerak maju Abraha. Akan tetapi ia dikalahkan dan ditawan. Nawfal bin Habib al-Qat'ami memimpin pasukan kabilah Syahran dan Nahis. Namun ia juga dikalahkan dan dijadikan penunjuk jalan pasukan Abraha. Al-Qulayus. Al-Qulayus adalah nama gereja yang dibangun Abraha agar orang tidak lagi pergi ziarah ke Mekah, tetapi ke gereja ini. Mengetahui maksud Abraha ini, orang Arab marah karena kecintaan mereka pada Ka'bah sudah mendarah daging. Sementara itu seorang dari suku Kinani malah pergi memasuki Al-Qulayus dan membuat kerusakan di dalamnya. Peristiwa inilah yang memicu Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Sikap penduduk Mekah. "Kita lawan mereka, Abdul Muthalib. Berikan peringatan kepada setiap orang untuk bertempur." Orang-orang Quraisy di Mekah panik. Mereka meminta pendapat Abdul Muthalib untuk bertempur. Abdul Muthalib tahu, sekeras apapun mereka melawan, semuanya akan sia-sia. Pasukan Mekah akan ditaklukkan. Karena itu, ia menjawab dengan bijak. "Tidak, kita tidak akan mampu. Seorang utusan Abraha telah tiba dan menyampaikan keterangan bahwa Abraha tidak akan memerangi kita. Abraha hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kita akan selamat jika tidak menghalanginya. Aku sarankan semua orang pergi mengungsi ke gunung-gunung di sekeliling kota." Abdul Muthalib kemudian mendatangi markas Abraha bersama beberapa orang pemuka Mekah. "Kembalikan unta-unta kami yang dirampas pasukanmu," kata Abdul Muthalib kepada Abraha. "Aku akan kembalikan unta-unta itu. Apakah ada hal lain yang engkau minta?" tanya Abraha. "Urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah. Jika engkau mau,
kami akan berikan sepertiga harta dari daerah Tihama yang subur. Abraha menggeleng, tidak. Kalau begitu kami serahkan pengamanan Ka'bah kepada Tuhan pemilik Ka'bah, jawab Abdul Muthalib, lalu dia pergi. Kini kota Mekah kosong, penduduknya telah mengungsi. Jalan lebar terbuka bagi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah yang letaknya sudah di depan mata. Tidak ada yang mampu menghalangi kekuatan sebesar itu. Kehancuran Abraha. Allah yang melindungi rumah sucinya. Ketika pasukan Abraha bergerak mendekat, gajah Abraha berhenti. Sekeras apapun Abraha memukulinya, gajah itu tetap duduk tenang. Bahkan akhirnya berusaha berjalan lagi ke arah Yaman. Maju, maju, apa yang terjadi padamu? Bentak Abraha pada tunggangannya. Dalam berbagai medan pertempuran, belum pernah kamu mengecewakan aku seperti ini. Kamu bahkan tampak ketakutan. Ada apa sebenarnya? Paduka, ada yang datang dari arah laut, teriak seorang prajurit sambil menunjuk-nunjuk panik. Saat itulah dari arah laut, Allah mengirim kawanan burung yang kepakan sayapnya menutupi sinar matahari, seperti iringan awan mendung yang bergerak cepat. Burung-burung itu menjatuhkan batu-batu menyala ke arah pasukan gajah. Dengan panik setiap orang berusaha menyelamatkan diri, tetapi sia-sia. Semua orang termasuk Abraha mati. Peristiwa ini Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melemparkan mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat Al-Fil ayat 1-5. Wabah penyakit. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dibawa burung itu adalah kuman-kuman wabah penyakit cacar. Dalam beberapa hari saja, seluruh pasukan mati dengan tubuh rusak seperti daun dimakan ulat. Abraha berhasil kembali ke Yaman, tetapi tidak lama setelah itu ia pun mati seperti pasukannya. Kembali ke Mekah. Abdullah bin Abdul Muthalib tidak jadi disembelih karena telah ditebus ayahnya dengan 100 ekor unta. Abdullah adalah pemuda yang berwajah tampan. Kegagahan parasnya banyak menarik perhatian gadis-gadis Mekah. Apalagi setelah mereka tahu bahwa nyawa Abdullah telah ditebus dengan 100 ekor unta. Suatu jumlah yang luar biasa yang tidak pernah dialami seorang pun sebelumnya. Walaupun banyak gadis yang berusaha menggodanya, kesopanan Abdullah tetap terjaga. Gadis yang meminang. Setelah penebusan Abdullah, Abdul Muthalib menggandeng tangan putranya menuju rumah Wahab bin Abdul Manaf. Wahab mempunyai seorang putri bernama Aminah. Abdul Muthalib sudah sepakat dengan Wahab untuk menikahkan putra-putri mereka. Namun di tengah jalan, seorang gadis cantik menegur Abdullah. "Engkau akan pergi kemana, wahai Abdullah?" "Aku akan pergi bersama ayahku." Tanpa memedulikan Abdul Muthalib, gadis itu berkata, "Kulihat engkau memang dituntun ayahmu. Tak ubahnya seperti seekor unta yang akan disembelih. Demi engkau, aku akan menemanimu jika engkau mau menikahi diriku sekarang juga." Abdullah terperangah. Ia menatap gadis itu dengan gugup. "Siapakah gadis ini?" pikir Abdullah. Dilihat dari pakaiannya yang dipenuhi perhiasan mahal, ia pasti seorang gadis bangsawan. Matanya yang hitam memancarkan sinar yang teduh seperti yang biasa dimiliki gadis-gadis berperangai lemah lembut dan penuh kasih sayang. Apa yang harus kukatakan kepadanya?
Ketika Abdullah menoleh kepada ayahnya, dilihatnya Abdul Muthalib memberi isyarat agar Abdullah terus melangkah dan tidak menggubris sang gadis. Aku bersama ayahku. Aku tak kuasa menolak kehendaknya dan berpisah dengannya. Abdullah kembali berjalan bersama ayahnya. Hatinya dipenuhi rasa iba dan simpati kepada gadis yang ditinggalkannya. Hari itu juga, Abdul Muthalib datang ke rumah Wahab bin Abdul Manaf. Mereka sepakat menjodohkan Abdullah dengan Aminah. Keesokan harinya, Abdullah bertemu lagi dengan gadis yang kemarin. Abdullah menyapanya. "Mengapa engkau tidak menyapaku seperti kemarin?" Gadis itu menjawab dengan ketus. "Sinar berseri-seri yang kemarin kulihat pada wajahmu sudah tidak ada lagi. Karena itu sekarang aku sudah tidak membutuhkanmu." Sinar kenabian. Sinar berseri-seri yang dilihat sang gadis pada wajah Abdullah menurut sebagian ahli sejarah adalah sinar kenabian yang akan diturunkan Abdullah kepada putranya. Ketika Abdullah sudah dijodohkan dengan Aminah, maka gadis itu sudah tidak bisa lagi berharap akan memiliki putra yang kelak menjadi nabi. Pernikahan Abdullah dan Aminah. Allah sudah menentukan bahwa jodoh yang paling tepat untuk Abdullah adalah Aminah binti Wahab. Aminah adalah gadis yang paling baik keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Musim semi tahun 570 Masehi pun tiba. Bintang-bintang gandum di Yaman tumbuh menjulang tinggi. Dedaunan kurma di kota Thaif kembali bersemi. Sementara itu, padang-padang rumput dipenuhi harum bunga-bunga yang tumbuh di kebun-kebun. Bagi penduduk Mekah, musim semi adalah tanda kebebasan dan dimulainya lagi perdagangan musim panas ke Syria. Abdullah pun berniat pergi musim ini. "Kanda, sebenarnya hatiku sangat berat melepas kepergianmu. Entah mengapa hatiku diliputi kekhawatiran dan kegelisahan. Aku bahkan berharap dapat menemukan sesuatu alasan untuk menahan kepergianmu," keluh Aminah kepada suaminya. Abdullah tersenyum menenteramkan. "Hatiku pun terasa tertinggal di sini, Dinda. Aku tahu begitu besar rasa sayangmu kepadaku, sehingga engkau berharap dapat terus berada di sisiku. Bukan cuma itu, damai rasanya berada di sampingmu, Kanda." Abdullah mengangguk. "Tetapi Dinda, kini di dalam perutmu ada bayi kita. Kau tahu aku adalah pemuda yang berada. Saat ini kita hanya mempunyai 5 ekor kambing perah. Selain itu tidak ada lagi kekayaan yang dapat menghidupi kita berdua selain sedikit kurma dan daging kering. Karena itu inilah saatnya bagiku untuk pergi berniaga dan menambah penghasilan kita." Aminah terpaksa mengangguk menerima kenyataan itu. Ia memandang kepergian Abdullah dengan sendu, seolah itu adalah detik-detik terakhir ia dapat melihat wajah suaminya. Hamzah bin Abdul Muthalib. Pada hari pernikahan Abdullah dengan Aminah, Abdul Muthalib pun menikahi sepupunya yang bernama Hala. Dari perkawinan ini lahirlah Hamzah, paman Rasulullah yang seusia dengan beliau. Abdullah meninggal. Bersama kafilah dagang, Abdullah tiba di Gaza. Kemudian dalam perjalanan pulang, ia singgah di Yatsrib. Di sana ia tinggal bersama saudara-saudara ibunya. Namun ketika kawan-kawannya dari Mekah hendak mengajaknya pulang, Abdullah jatuh sakit. "Rasanya aku tak akan kuat menempuh perjalanan pulang," kata Abdullah kepada kawan-kawannya. "Kalian berangkatlah dan sampaikan pesan kepada ayahku bahwa aku jatuh sakit." Kawan-kawannya mengangguk. "Akan kami sampaikan pesanmu. Baik-baiklah engkau di sini." Kafilah Mekah pun beranjak pulang. Ketika tiba di rumah, mereka menyampaikan pesan Abdullah kepada Abdul Muthalib. "Harits, panggil Abdul Muthalib kepada putra sulungnya. Pergilah ke Yatsrib.
lihatlah keadaan adikmu. Jika sudah sembuh, jemputlah ia pulang." Harits pun segera berangkat. Ketika tiba di rumah paman-pamannya di Yatsrib, yang ditemuinya adalah wajah-wajah duka. "Abdullah telah meninggal," kata mereka kepadanya. "Mari kami antar engkau ke pusarannya." Harits pun menyampaikan berita sedih itu ke Mekah, melelehkan air mata di pipi Abdul Muthalib. Namun kesedihan yang paling berat dirasakan oleh Aminah, apalagi di saat itu ia tengah menantikan kelahiran bayinya. "Selamat jalan Kanda," isak Aminah. "Hilanglah seluruh kebahagiaan hidupku bersamamu. Kini tinggallah aku yang hidup untuk membesarkan bayi kita." Tidak lama lagi, bayi Aminah akan lahir. Bayi yang kelak ditakdirkan Allah menjadi orang besar yang mengubah jalannya sejarah dunia. Peninggalan Abdullah. Saat meninggal, Abdullah meninggalkan 5 ekor unta dan sekelompok ternak kambing, dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kelak menjadi pengasuh Rasulullah. Nama aslinya adalah Barokah. Ia berasal dari Habasyah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal, pada tahun yang sama dengan penyerbuan Abraha atau tahun gajah, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Saat itu bertepatan dengan bulan Agustus tahun 570 Masehi. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Aminah melahirkan pada tanggal 20 atau 21 April tahun 570 Masehi. Aminah mengutus seseorang sambil berkata, "Pergilah kepada Abdul Muthalib dan katakan, sesungguhnya telah lahir bayi untukmu. Oleh karena itu, datang dan lihatlah." Abdul Muthalib bergegas datang. Ketika mengambil bayi itu dari pelukan Aminah, dadanya bergemuruh dipenuhi rasa sayang. "Kehadiranmu mengingatkan aku kepada ayahmu. Sungguh di hatiku kini dirimu hadir sebagai pengganti Abdullah." Dengan penuh rasa syukur, orang tua itu menggendong cucunya bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kali ini tidak kepada berhala, tetapi kepada Allah. Abdul Muthalib berdoa dan bersyukur. "Aku memberimu nama Muhammad," kata Abdul Muthalib. Muhammad berarti terpuji, sebuah nama yang tidak umum di kalangan masyarakat Arab, tetapi cukup dikenal. Kemudian ia memerintahkan orang untuk menyembelih unta dan mengundang makan masyarakat Quraisy. "Siapa nama putra Abdullah cucumu itu?" tanya seseorang kepada Abdul Muthalib. "Muhammad." "Mengapa tidak engkau beri nama dengan nama nenek moyang kita?" "Kuinginkan ia menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi," jawab Abdul Muthalib. Cahaya Aminah. Ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW, ia melihat seberkas sinar keluar dari perutnya, dan dengan sinar tersebut ia melihat istana-istana Busra di Syam. Saat itu di kalangan bangsawan Arab sudah berlaku tradisi yang baik. Anak-anak disusukan di pedalaman agar terhindar dari penyakit, memiliki tubuh yang kuat, dan agar dapat belajar bahasa Arab yang murni di daerah pedesaan. Tidak lama kemudian, ke Mekah datanglah serombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad mencari bayi untuk disusui. Di antara mereka ada seorang ibu bernama Halimah binti Abu Zu'aib. "Suamiku," panggil Halimah, "tahun ini sungguh tahun kering. Tak ada tersisa sedikit pun hasil panen di kampung halaman kita. Lihat unta tua kita tidak lagi menghasilkan susu, sehingga anak-anak menangis pada malam hari karena lapar. Semoga kita mendapat bayi seorang bangsawan kaya yang dapat memberi kita upah yang layak untuk menanggulangi kesengsaraan ini," jawab sang suami.
Namun harapan mereka terkabul. Hampir semua bayi bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman serombongan mereka. Hanya ada satu bayi dalam gendongan ibunya yang mereka temui. Namanya Muhammad. Kata Aminah kepada pasangan tersebut, "Ia anak yatim, tinggal aku dan kakeknya yang merawatnya." Halimah dan suaminya Al-Harits bin Abdul Uzza saling berpandangan. Mereka enggan menerima anak yatim karena tidak ada ayah yang dapat memberi mereka upah yang layak. Pasangan tersebut menggeleng dan pergi mencari bayi lain. Aminah memandangi bayi dalam dekapannya yang sendu. Setiap wanita Bani Sa'ad yang mendapat tawaran untuk menyusui Muhammad selalu menolaknya karena anak yatim. Suwaibah. Sebelum kedatangan para wanita Bani Sa'ad, Muhammad disusui Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Hanya beberapa hari Muhammad disusui oleh Suwaibah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung berbagai kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.